juga pada tadi pagi meninggal, maka kita kirim doa kepada almarhum dan almarhumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadat Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Thumma ila masyayikhina wa li ashabihi wa li abaina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila Allahumma Al-Fatihah. Terima kasih, semoga bacaan Fatihah diterima Allah. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian, kematian adalah satu nasihat, sehingga Nabi dalam sabdanya mengatakan kafa bil maut mau'idhah. Cukuplah kematian itu sebagai mau'idhah. Kita sering mendengar istilah mau'idhah itu kalau di ceramah, mau'idhatil hasanah. Jadi mau'idhah, nasihat yang paling dapat diterima itu adalah kematian. Karena hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sampai hari ini tidak ada orang yang menolak kematian. Orang beragama Islam yakin adanya kematian. Orang beragama Nasrani percaya dengan kematian. Orang beragama Hindu percaya adanya mati. Bahkan ada orang yang tidak percaya dengan Tuhan, yang namanya ateis. Orang ateis itu mengatakan manusia ini bukan kehendak Tuhan, tapi memang sudah prosesnya, sehingga mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Orang komunis juga sebagian mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Semua berjalan dengan masing-masing. Tapi sampai hari ini tidak ada orang yang bisa menolak kematian. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, kematian itu adalah perkara yang pasti dan semua orang menerimanya. Orang tidak percaya Tuhan tapi yakin dengan mati. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, nasihat kematian adalah nasihat yang diam. Kalau nasihat berupa ceramah, ya kita mendengarkan. Kalau kematian itu kita melihat dan menjadi iktibar untuk kita. Iktibarnya apa? Pelajaran bahwasanya hari ini saudara kita yang diambil Allah. Mungkin nanti giliran kita tidak tahu. Dan kepada orang yang wafat kita diperintahkan diantaranya 3 perkara. Yang pertama adalah hassinu mautakum, ceritakan kebaikan orang yang sudah meninggal. Jadi kalau ada orang meninggal, teman kita, saudara kita, tetangga kita, maka cerita kebaikan. Jangan diceritakan keburukan-keburukannya. Mungkin Allah sudah mengampuni dosa-dosanya dengan kematiannya, maka kita tidak boleh bicara keburukan. Bahkan kepada orang kafir yang mati, itu pun kita tidak boleh bicara keburukan. Satu ketika Nabi dengan sahabatnya ini datanglah seorang Ikrimah. Ikrimah ini anak daripada Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal. Jadi ini anaknya Abu Jahal. Abu Jahal ini, Bapak hadirin sekalian, adalah orang yang paling memusuhi Nabi. Tidak ada orang yang lebih kejam dalam memusuhi Nabi kecuali Abu Jahal. Padahal Abu Jahal ini adalah pamannya Nabi. Abu Jahal itu nama aslinya adalah Umar bin Hakam, Amar bin Hakam. Dinamakan Abu Jahal karena kejahilannya. Jadi Abu itu bapak, Jahal itu kata jahil, bodoh, bapaknya kebodohan. Tidak menerima Islam. Maka ketika Ikrimah masuk Islam, orang-orang mengatakan inilah anaknya Abu Jahal yang dulu ketika Nabi sedang sholat dilempari dengan kotoran. Dulu ketika Nabi sholat begitu, jadi sakit hati Ikrimah, datang ya Rasulullah, ini bapak saya sering jadi maki. Maka Nabi mengingatkan, wala tasubbul mayyit, janganlah engkau mencaci mayit. Jadi kepada orang meninggal ceritakan kebaikan. Almarhum ini meninggal di usia 60 tahun ya. 58 ya.
Beliau meninggal di usia yang sudah memang yang Nabi sudah sinyalirkan umur umat itu 60-70 tahun. Dan beliau termasuk Allah panjangkan umurnya ya. Karena kematian ini tidak mengenal umur kan, ya. Ada kadang masih muda mati, bapaknya masih hidup, anaknya mati dulu. Kemarin barusan saya mengisi duka, itu anak sematawayang masih kuliah Pak, belum selesai meninggal dunia ya. Bahkan tadi siang teman saya, adik kelas saya itu terkabar meninggal hari ini tadi. Inilah kematian ya. Maka kita cerita kebaikan orang-orang yang sudah meninggal ya, apalagi beliau Masya Allah sebagai manajer ya di sini. Insya Allah beliau, mungkin bapak-bapak yang dekat dengan beliau lebih mengenal ya. Beliau, saya mendapat tadi cerita dari supir yang mengantar saya, beliau katakan almarhum ini orangnya murah senyum. Jadi ada masalah apa itu senyum ya, senyum itu menyelesaikan masalah. Kalau merengut itu tambah masalah ya, udah masalahnya banyak, orang suka merengut malah ruwet itu. Nah ibarat tali itu malah susah diluruskan. Jadi beliau mengajarkan kepada kita, sesulit apapun masalah dalam kehidupan ini, maka hendaklah kita senyum dalam menyelesaikan. Yang penting jangan senyum di setiap tempat ya, lain kalau senyum di tempat juga ya. Maka beliau mengajarkan kepada kita, dan beliau juga punya anak, kalau salah 2 anaknya ya Pak ya, kalau tidak salah ya, 3 anaknya, dan mungkin ada yang dokter katanya ya. Nah, insya Allah ini sebagai warisan, dan inilah warisan kita. Kita kerja seperti apapun, maka warisan kita ini anak-anak kita. Inilah yang mendoakan kita. Ketika kita wafat, mereka lah yang akan mendoakan kita. Maka kalau kita punya anak yang berbakti kepada orang tua, sudah Pak, itu aset itu. Biar Bapak tidak meninggalkan kekayaan yang banyak. Kalau anak itu soleh, anak itu pintar, anak itu berbakti, maka nanti Bapak didoakan kebaikan. Mohon maaf, kalau seandainya meninggalkan harta yang banyak, kok anaknya tidak soleh, anaknya tidak ibadah, justru hartanya buat foya-foya, hartanya buat perkara yang tidak jelas, hartanya untuk maksiat, maka Bapak sedih di dalam kubur. Maka penting ya, ketika kita meninggal, kita punya anak yang soleh, ini adalah aset kita yang sesungguhnya. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua kita diperintahkan untuk silul arham, menjaga silaturahmi dengan keluarga yang sudah meninggal. Inilah salah satu kenapa kita beracara pada malam hari ini. Walaupun almarhum sudah tidak bekerja di sini, tapi beliau adalah keluarga besar kita semua, dan keluarganya adalah keluarga kita. Nah, itulah yang diajarkan ya. Nabi mengajarkan kepada meninggal, bapaknya meninggal, maka bapaknya ini menjadi teman kita, menjadi teman. Pokoknya kita punya ayah, punya teman, ayah kita meninggal, maka itu menjadi teman kita. Itu namanya silul arham kepada orang yang sudah meninggal. Dan ini diperintahkan, Pak. Jangan putus, sudah tak kenal lagi ya. Kemudian yang selanjutnya kita mendoakan. Nah, ini yang penting yang perlu kita buat kepada orang meninggal ya, bagaimana kita ini kirimkan bacaan-bacaan Fatihah, kirimkan daripada amalan-amalan ya, amal banyak bentuknya untuk orang meninggal. Itu diantara. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, untuk kita orang yang hidup, pelajaran daripada kematian adalah bahwasanya mati itu perkara yang memang tidak bisa lari ya. Hari ini orang berusaha menghindari kematian, tapi belum ada yang berhasil. Saya pernah Pak satu ketika di Kalimantan, ada orang kaya. Ya, orang kaya ini bangun rumah anti peluru, Pak. Seluruh dindingnya itu jadi kalau peluru ya dilapis anti peluru. Orang kaya sebelah masjid, tapi bukan Islam. Nah dia cerita, ternyata begitu rumah selesai Pak, dalam hitungan nggak nyampe 1 bulan meninggal orangnya. Ternyata meninggalnya bukan karena kena peluru, ya. Meninggalnya karena sakit ya. Ternyata malaikat Israel Pak, dia bisa masuk ruangan anti peluru. Nah, nggak bisa lari Pak ya. Dan orang berusaha Pak, sudah dari dulu orang berusaha bagaimana lari dari kematian ini, sehingga kita mengenal ada istilah mumi ya, raja-raja Fir'aun zaman dahulu ya, zaman Nabi Musa. Orang-orang dulu mereka mengawetkan daripada jasadnya dengan harapan kalau jasadnya masih ada maka ruhnya akan ada, padahal tidak. Ya, belum ada sampai ini orang yang lolos dari kematian. Kalau sudah ingatkan, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang kematian maka nggak bisa lari.
walaupun satu saat. Mau dimajukan nggak bisa, dimundurkan nggak bisa. Itulah kematian. Dia akan datang tepat pada waktunya. Bahkan jemaah sekalian, kematian itu datang kalau rezeki kita sudah habis. Ya. Jadi kita itu sekarang Pak ada takaran Pak. Ditakar ini nanti makan beras berapa kilo, berapa ton gitu ya. Nanti kalau takaran habis Pak, ya dia akan mati. Selagi belum habis takaran rezekinya, maka dia tidak akan mati. Jadi sudah ada aturannya Pak, ada SOP kalau bahasa ininya. Sudah ada aturan. Jadi kita semua ini Pak, ini semua sudah ada ketetapannya kapan akan meninggal. Ya. Kapan dia akan dicabut nyawa sudah ada Pak. Ya. Bahkan bagaimana dicabut nyawanya itu pun sudah ada. Maka kita berharap kematian kita ini kematian yang husnul khotimah. Almarhum Mbak ini meninggal dalam bekerja. Ya. Bekerja ini bagian daripada ibadah. Ya. Maka beliau meninggal dalam keadaan sedang menunaikan ibadah. Kenapa? Seandainya beliau tidak bekerja yang halal, ya, maka menjadi bekerja yang haram itu dosa. Meninggalkan yang dosa itu satu pahala. Mohon maaf. Seandainya ada orang, ya, dia bekerja sebagai pencuri, halal atau haram rezekinya Pak? Haram. Ketika dia tidak mencuri kemudian dia menjual mungkin menjual gorengan di pinggir jalan, maka pekerjaannya halal atau haram Pak? Halal. Maka ini jadi pahala karena dia menghindari perkara yang haram untuk perkara yang halal, itu sudah pahala. Maka meninggal dalam keadaan ibadah itu harapan kita. Ya. Naudzubillah, semoga kita dengan meninggal Masya Allah dalam keadaan maksiat kepada Allah. Maka kita isi kehidupan kita ini Pak dengan ibadah selalu. Ibadah jangan dimaknai itu sholat terus gitu ya, zikir terus tidak. Bapak di kantor ya, Bapak bawa alat, Bapak bekerja, itu ibadah. Karena itu adalah untuk memenuhi daripada keperluan kita. Dan kita sudah menjadi seorang kepala keluarga, punya kewajiban memberi nafkah. Ketika itu, maka ketika kerja Pak, ya, keluar dari kantor kita, keluar dari kamar kita, keluar dari rumah kita mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Apa Pak semuanya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ini doa. Ketika keluar rumah kita berangkat untuk cuti nanti, langkahkan kaki kiri kita keluar mengatakan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah dengan nama Allah, tawakal. Saya bertawakal kepada Allah. Seandainya nanti saya meninggal dunia dalam pekerjaan ini, saya serahkan anak istri saya kepada Allah. Ya. Seandainya dalam pekerjaan nanti ada begini-begini, semua sudah saya serahkan. Tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Maka kita bekerja ibadah Pak. Maka ibadah itu tidak boleh menghalangi ibadah yang lain. Ya, ibadah tidak boleh menghalangi ibadah yang lain. Maksudnya apa? Selain kita bekerja, ketika waktu sholat, maka kita melaksanakan sholat. Itu ibadah yang tidak boleh mengganggu ibadah yang lain. Jangan jadi alasan, saya kerja ini ibadah, saya nggak puasa. Saya ini ibadah, saya nggak sholat. Nanti satu kali itu pahalanya di kerja itu, semua itu, sholat di situ, puasa di situ, bukan begitu. Ibadah tidak boleh menghalangi ibadah yang lain. Dia saling melengkapi ibadah ini. Ya, maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, inilah pelajaran yang kita ambil daripada kematian ini. Dan kita jangan sampai lupa apa sih maksud Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita di dunia. Karena kita ini Pak melakukan perjalanan panjang. Contoh Bapak ini sekarang sedang berjalan. Kan sering dikatakan Pak, ini dunia ini perjalanan. Kita ini sedang berjalan. Ya. Kalau berjalan itu satu yang perlu kita ketahui apanya dulu Pak. Kita berjalan itu tujuan, di mana kita mau sampai. Kalau kita berjalan saja tanpa tahu tujuan, ditanya Pak mau kemana? Pokoknya yang penting jalan saja. Sampai mana kira-kira itu Pak? Ya, mau di bandara dia Pak, ya muter-muter ditanya mau terbang kemana Pak? Pokoknya yang penting saya di bandara saja. Ya, mau terbang nggak bisa, harus ada tujuan. Ya, Bapak punya tiket pesawat, duduk di pesawat ini Pak. Ditanya mau kemana tujuannya? Tujuannya ke Bandung. Oh Pak, ini pesawat bukan ke Bandung, ini ke Jakarta. Kan sering ditanya begitu Pak. Dicek lagi pesawatnya sama tiketnya sama-sama pramugari, dicek betul nggak? Jangan sampai Bapak salah alamat naik pesawat, nanti turunnya salah karena Bapak tujuannya salah. Maka kehidupan kita itu tujuannya kemana Pak?
Pak, maka di dalam surat Al-Mulk juz 29 surat pertama. Ini surat kalau kita baca setiap malam, Allah akan jauhkan kita, jaga dari azab kubur. Ya, surat Al-Mulk Tabarak. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat keduanya, alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Nah, dalam ayat inilah jemaah sekalian, Allah menerangkan kepada kita alladzi di sini menuju kepada ayat pertama tadi, ya. Tabarakalladzi, Maha Suci Allah. Jadi alladzi di sini adalah Allah. Khalaqal maut, yang menciptakan maut, wal hayat, dan kehidupan. Jadi Allah mengatakan begini, Pak. Aku ciptakan mati dan aku ciptakan hidup. Sekarang pertanyaannya, Pak, kita ini hidup dulu atau mati dulu, Pak? Kita sekarang ini hidup dulu atau mati dulu, Pak? Hidup, setelah hidup mati. Tapi ayat tadi nggak begitu. Ayat tadi mati dulu baru hidup. Siapa yang betul ini, Pak? Ayat tadi betul, ya. Nggak boleh kita nyalakan ayatnya salah, Ustaz. Ya, nggak boleh. Jadi ketika ada ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan kepala kita, Pak, jangan ayatnya dihapus. Ya. Kayak orang beli peci, Pak. Beli peci, ya. Ketika dicoba, kekecilan pecinya, Pak. Akhirnya dia bilang sama istrinya, ambilin pisau. Buat apa? Buat ngiris ini yang kecilan ini. Kepalanya dikurangi supaya pecinya masuk. Ini orang sehat apa orang waras gitu? Ya. Bukan itunya yang disesuaikan pecinya. Oh, berarti pulang ke pasar cari yang nomor pas. Kalau ada ayat Al-Quran yang tidak cocok dengan kepala kita, jangan ayatnya dihapus. Lalu bagaimana? Cari dalil lain, penjelasan lain yang menerangkan perkara itu yang akan nanti masuk kepala kita. Alladzi khalaqal maut wal hayat, kata ulama, Pak. Ya. Sebetulnya kita ini mati dulu, Pak. Ya. Kita ini benda mati, Pak. Kita ini dari, mohon maaf, kita awal penciptaan kita itu dari setetes air mani. Hidup nggak air mani itu, Pak? Secara umumnya mati, Pak, ya. Setelah mati kita jadi hidup. Telur sama ayam duluan mana, Pak? Ayam. Telur sama ayam duluan mana, Pak? Ya. Kalau menurut logika ini telur dulu, Pak. Ya. Karena dia mati, yang goreng telur siapa? Yang goreng telur Allah. Ya. Jadi kalau menurut hitung-hitungan itu kata Allah begitu, telur. Ya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan di zaman Nabi Soleh itu ada unta keluar dari batu. Unta keluar dari batu. Kaum Nabi Soleh. Umatnya namanya kaum Samud. Mereka ini ahli pembangunan. Jadi kaum Samud itu sampai sekarang bangunannya ada, Pak. Di Mekah, di daerah tanah suci Arab sana ada bangunan kaum Samud. Mereka, Pak, bukan apa namanya? Bukan, kalau kita tuh kalau ada batu dipahat jadi patung, Pak, ya. Kalau mereka gunung batu itu dipahat jadi rumah. Itu kaum Samud. Ahli ngebor juga. ahli ini tata lingkungan apa sih? Bahkan mereka itu, Pak, Ustaz saya pernah cerita. Beli rumah mereka itu, Pak, nggak ada AC, tapi makanan kalau ditaruh 40 hari nggak busuk makanan. Jadi mereka punya sirkulasi udara. Dan sampai sekarang itu, Pak, ada satu tempat itu di kaum Samud. Itu sekarang ini, Pak, udah berapa ratus tahun, mungkin udah berapa ribu tahun lagi, Pak. Itu ada bangunan yang masih tersisa. Itu kalau bangunan itu, Pak, di tengah-tengah padang pasir tapi tidak terkena panas matahari. Jadi mereka buat itu ada semacam kayak lubang begitu dalamnya. Jadi kalau matahari menyinar, dia cuma tembus kanan kiri tapi tidak ke bawah. Itu sampai sekarang masih ada, Pak. Itu bukti bagaimana teknologi mereka yang begitu canggih, Pak. Kalau Borobudur, Pak, itu bukan batu masih disusun ya, Pak. Kalau ini batu memang mereka pahat jadi rumah. Itu kaum Samud. Itu mereka menentang Allah, maka Allah binasakan mereka tapi ditinggal. Jadi pelajaran begitu. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, inilah kehidupan alladzi khalaqal maut. Jadi kita ini, Pak, setelah mati akan dihidupkan lagi. Inilah peringatan. Alladzi khalaqal maut wal hayat. Setelah mati dihidupkan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Liyabluwakum ini ujian, nguji, ngetes. Siapa yang berhasil? Ahsanu amalan. Siapa yang paling baik amalnya? Bukan ahsanu rumahnya. Ya.
Hari ini kita ini bangga kalau rumah kita paling bagus di antara tetangga kita. Kita bangga kalau kita punya kendaraan keluaran terbaru ya, yang belum dimiliki orang lain, yang paling canggih ya, keluaran terbaru ya, yang orang belum ada yang punya, kita udah punya ya. Bila perlu pabrik belum bikin, kita udah ada. Nah, itu lebih canggih lagi tuh ya, buat sendiri berarti kan. Nah, ya. Itu kita pengen sesuatu yang memang paling canggih. Nah, tapi kata Allah, yang paling baik itu bukan itu ya. Yang ahsanu amal, yang amalnya paling baik, yang amalnya paling baik. Maka Pak, kehidupan itu untuk beramal. Jadi kita hidup di dunia ini untuk beramal, cari bekal, nyiapin, sehingga nanti dengan harapan ketika kita kembali kepada Allah, kita ini ada cerita baik ya. Kita punya keturunan yang baik, kita punya peninggalan yang baik. Syukur-syukur kita udah transfer ke atas duluan ya. Kita ini harus transfer ke atas dulu. Transfernya bagaimana? Ada sebagian harta kita sudah kita kirim duluan ya. Seperti ini kita mau kurban ya. Hewan kurban itu nanti akan menjadi kendaraan kita pada hari kiamat. Nah, jadi kalau Bapak kurban setiap tahun ya, maka nanti kendaraannya banyak ya. Kurban ya cuma setahun sekali, itu pun kambing kambingnya udah tua ya, kambingnya udah udah yang paling murah harganya, yang diskon 50% ya, itu kambing. Lalu kita naik ke atas nanti Pak ya, kendaraan kita itu ibarat kita naik mobil zaman dulu punya itu Pak ya. Pakai sekarang itu ya, usahanya kita kalau ada rezeki kita buat korban, ini yang akan menjadi milik kita. Kata Nabi ada 3 harta yang milik kita sesungguhnya: apa yang sudah kita makan, apa yang sudah kita pakai, dan apa yang sudah kita sedekahkan. 3. Yang kita makan jadi apa Pak? Nih makan kita ini nanti ini ada lampa, ada apa semua ini kita makan jadi apa nanti dia Pak? Jadi pupuk ya, jadi kotoran hilang ya. Pakaian yang kita pakai ini Pak, yang sekarang kita pakai ini, seragam yang kita pakai ya. Itu nanti kalau kita pakai lama-lama jadi apa dia Pak? Lama-lama rusak, lapuk, nggak dipakai lagi ya. Tapi amal yang kita buat ya, hari ini Pak, Bapak baca Quran, Bapak bersedekah, Bapak beramal, di tengah kesibukan Bapak mengaji, di tengah kesibukan kerja Bapak belajar Al-Quran, inilah nanti yang akan menjadi milik Bapak sesungguhnya. Mohon maaf, harta yang kita miliki hari ini itu titipan ya. Jangan ngerasa itu rumah kita. Kalau kita mati Pak, pindah nama, sertifikatnya ganti nama. Karena sampai hari ini Pak, sertifikat itu tidak ada yang ALM ya. Ada Pak, sertifikat jual beli ALM, almarhum. Sertifikat itu pakai nama hidup Pak ya. Jual beli nama hidup ya. Kemudian STNK juga begitu. STNK itu pakai nama hidup Pak ya, nggak ada pakai ALM. Jadi itu bukan milik kita. Kendaraan itu milik keturunan kita. Maka kita hari ini siapin ya. Selain kita menyiapkan kehidupan dunia kita siapkan akhirat kita. Maka inilah kenapa kita kumpul malam hari ini. Selain kita juga mendoakan almarhum, kita juga mawas diri kepada diri kita. Kira-kira kita ini kalau malam ini Allah cabut, siap belum Pak? Siap belum kira-kira Pak? Ya. Ada yang sudah siap, ada yang belum ya. Nah, masalahnya bukan nggak ditanya begitu Pak. Kalau malaikat Israel tanya Pak, siap atau belum? Kira-kira jawabannya semua sepakat apa Pak? belum Pak, kenapa saya belum menikah? Ya udah nikah dulu kata malaikat. Udah nikah, datengin lagi, siap belum? Belum, Israel belum punya anak ya, nanti juga udah punya anak, datang lagi malaikat Israel Pak. Sudah punya anak sekarang, apalagi nanti udah punya cucu ya. Datang lagi, udah punya cucu Pak, siap belum? Cucu saya belum menikah. Itu kalau malaikat Israel nanya dulu Pak, saya yakin malaikat Israel gak jadi nyawa orang ya. Tapi malaikat Israel tidak tanya masalahnya Pak. Jadi kita yang perlu siap-siap ya. Mari kita semua yang duduk di sini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki diri kita. Kesempatan Pak, Allah berikan umur kita sekarang hari ini mahal Pak. Bagi kita mungkin tidak ada makna, tapi bagi orang yang sudah kehilangan umurnya, sudah wafat, maka mereka ingin kembali ke dunia. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholiha. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami telah melihat, wa sami'na, dan kami telah mendengar, farji'na, maka kembalikan kami ke dunia, na'mal sholiha, kami akan beramal soleh, amal soleh lagi. Nah, jadi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik hidayah kepada kita, menggunakan waktu yang Allah berikan ini Pak di selain kesempatan kerja kita
Ya, salat kita jaga, amal ibadah kita jaga semuanya. Ya, dan kita selalu kalau keluar tempat kerja baca Bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim. Serahkan semuanya kepada Allah. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan, dan semoga kita semua diberikan kebaikan, terkhusus kepada keluarga yang ditinggal. Semoga Allah berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan, dan insya Allah anak menjadikan anak soleh dan solehah. Amin. Dan insya Allah yang masih hidup ini diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umurnya, diberikan kelonggaran rezeki, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Benar daripada Allah, salam kepada kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita semua telah mendengarkan tausiah dari Al Ustaz Maulana Umar Hafizahullah. Semoga apa yang Al Ustaz sampaikan bisa kita implementasikan di kehidupan kita, dan semoga menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Baik, sebelum saya tutup pengajian kita malam hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa makannya. Doa yang paling diterima Allah dan makbul langsung. Allahumma Rabbana bima razaqtana wa qina azabannar. Silakan.